Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mengangkat pembahasan atau yang berjudul dengan umur umat Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, umur umat Islam sesungguhnya adalah sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terjadinya hari kiamat, atau tepatnya sampai datangnya angin lembut dari arah Yaman atau selatan hingga dicabutnya nyawa setiap orang mukmin. Dan hal ini akan terjadi setelah matinya Isa ibnu Maryam. Kemudian tidak ada yang tersisa di bumi ini satu orang pun mukmin. Hingga dengan demikian berakhirlah umur umat Islam, dan tidak ada yang tersisa di bumi ini kecuali makhluk-makhluk yang paling durhaka, ingkar dan jahat, dan atas mereka terjadilah yang namanya kiamat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, maka umur suatu umat atau umat mana saja adalah semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai diutus pula seorang nabi setelah nabi mereka tersebut. Barang siapa beriman dengan nabi yang datang terakhir tersebut, maka ia akan termasuk dari umatnya dan mendapat pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa yang ingkar dengan nabi yang terakhir tersebut, maka ia akan lemah, terputus, dan menjadi seperti orang kafir dengan para Nabi Muhammad. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sedangkan umur umat Yahudi adalah semenjak Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam sampai diutus pula Nabi Isa alaihissalam. Adapun umur umat Nasrani adalah semenjak Allah mengutus Nabi Isa sampai diutus pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah ada sumber-sumber dalam syariat kita yang menunjukkan tentang pembatasan umur umat? Jawabannya adalah ada. Sebelum kita masuk kepada detail perincian dari jawaban di atas, yang mana jawaban tersebut akan membawa kita untuk menghitung umur setiap umat. Demikian juga halnya dengan permulaan tanda-tanda besar kiamat, maka saya ingin memperingatkan para pendengar beberapa perkara penting berikut ini. Yang pertama, kita tidak bermaksud dengan pembahasan ini untuk mempercepat penghentian roda vitalitas kehidupan dunia atau kehancuran alam. Tidak, karena sebagaimana yang kita ketahui dari ajaran agama kita, bahwa kita harus berbuat untuk dunia kita seakan-akan kita akan hidup selamanya. Dan kita tidak berhenti bekerja sehingga roda kehidupan itu sendiri yang berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kiamat telah mulai terjadi, sedang di tangan salah seorang di antara kalian ada sebuah biji atau bibit tanaman, maka jika ia sempat menanamnya menjelang kiamat itu, hendaklah ia menanamnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi pembahasan kita tentang dekatnya masa penghabisan tidaklah berarti bahwa kita akan berlaku lemah dan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan menuntut ilmu atau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya kita harus bersiap-siap menghadapi huru-hara dan peperangan akhir zaman tersebut dengan iman, ilmu, amal, dan takwa. Kemudian yang kedua, pembahasan kitab ini juga tidak bermaksud menakut-nakuti manusia, akan tetapi ia adalah untuk mengingatkan orang-orang yang sedang lengah, membangunkan orang-orang yang sedang terlena dalam tidur panjang agar mereka bersiap-siap dan tidak dikejutkan peperangan-peperangan dahsyat yang sudah dekat dan tak diragukan lagi, yang akan turun di tengah halaman rumah mereka, yang akan memaningkan mereka, sedangkan mereka saat ini sedang lalai lagi lengah. Kemudian yang ketiga, dalam pembahasan kita, kami atau setidaklah mengetengahkan praduga atau prasangka ataupun perkataan tanpa berdasarkan ilmu terhadap yang gaib. Tidak, karena prasangka sama sekali tidak akan bermanfaat untuk mengangkat suatu kebenaran. Akan tetapi perkataan saya ataupun yang penulis buku ini adalah bersandar kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan-perkataan para ulama yang dikonklusi atau berintisari dari Al-Quran dan Sunnah. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian kita mengutip keterangan-keterangan ahli kitab yang diizinkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk berbicara dari keterangan tersebut. Kemudian yang keempat ini adalah hal penting yang perlu saya tekankan di sini, bahwa saya tidak menentukan dan tidak ada seorang pun yang dapat menentukan tanggal tertentu atau tahun tertentu terhadap umur umat Islam. Akan tetapi di sini saya mengetengahkan perkiraan-perkiraan global yang bersandar kepada sumber-sumber atau hadis-hadis yang sahih dan keterangan-keterangan pembahasan para ulama besar yang menerangkan hadis-hadis tersebut. Kemudian kita sesungguhnya adalah berbicara tentang permulaan-permulaan peperangan, bukan tentang akhir umur dunia. Karena hal ini hanya khusus diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak diketahui sekalipun oleh seorang nabi, rasul atau malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dengan adanya keterangan-keterangan di atas, maka saya akan mulai berbicara tentang umur suatu umat, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon semoga kita selalu ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hadis-hadis Rasulullah tentang umur suatu umat dan makna yang umum. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya masa menetapmu dibandingkan dengan umur umat sebelum kamu adalah seperti waktu antara sholat azhar sampai terbenamnya matahari."
ahli Taurat Yahudi telah diberikan kepada mereka kitab Taurat, kemudian mereka mengamalkan kitab tersebut sehingga apabila telah sampai waktu tengah hari maka mereka pun lemah untuk mengamalkannya. Lalu mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing satu qiraat atau sebuah bagian harta di surga sebagai balasan. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kedua, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih miliknya sebuah hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, permisalan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta kaum Nasrani adalah seperti seorang laki-laki kaya yang mengupah suatu kaum untuk melakukan sebuah pekerjaan untuknya sampai malam hari. Akan tetapi kaum tersebut hanya bekerja sampai tengah hari, dan mereka berkata kepada laki-laki tersebut, "Kami tidak memerlukan gaji yang kamu berikan." Kemudian laki-laki itu mengupah suatu kaum yang lainnya seraya berkata, "Sempurnakanlah pekerjaan ini sampai selesai hari ini juga, dan kamu akan mendapatkan gaji seperti yang aku syaratkan." Kemudian kaum tersebut hanya bekerja sampai waktu sholat asar dan berkata, "Ambillah olehmu apa-apa yang kami kerjakan." Kemudian laki-laki tersebut mengupah suatu kaum yang lain, dan mereka pun bekerja sampai penuh hari tersebut sehingga terbenam matahari, dan mereka mendapatkan gaji atas dua kaum sebelum mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, makna dan penjelasan global terhadap dua hadis di atas adalah, dalam dua hadis di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan untuk pendekatan dan penjelasan, di mana beliau menerangkan kepada kita tentang waktu umat Islam di dunia dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang terdiri dari umat Yahudi dan umat Nasrani. Maka waktu kaum muslimin adalah sejak dari masuknya waktu sholat azhar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan waktu kaum Yahudi adalah sejak dari waktu fajar sampai waktu sholat zuhur, sama dengan setengah hari. Dan waktu kaum Nasrani adalah sejak dari waktu sholat zuhur sampai waktu sholat asar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang umur umat Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam pembahasan ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.